Perkenalkan, nama saya Resiana Febrianti. Saya Yulia Romintia. Saya Sania Salsabila. Saya Sofi Nuryanti. Saya Lisa. Saya Cindy Mutiara Sania. Oke, langsung aja. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang rasional dan sistematis ingin mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Dan menurut KBBI, organisasi merupakan kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian organisasi menurut para ahli. Dari WJS Puerwa Darminta, yakni organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian orang atau kelompok sehingga menjadi salah satu kesatuan yang teratur dan tertata. Pengertian organisasi menurut para ahli Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Menurut Stephen V. Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah anggota atau orang-orang yang ada di dalam organisasi. Biasanya, anggota organisasi disebut kader. Yang kedua, memiliki visi bersama. Visi bersama adalah sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal tersebut digambarkan dengan apa yang akan dicapai, baik melalui program, prosedur, network, kebijakan peraturan, dan lainnya yang telah diterapkan secara bersama. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Organisasi juga membutuhkan sarana dan prasarana guna mencapai tujuan. Biasanya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah kantor atau ruang, komputer, printer, dan lain-lain yang dibutuhkan demi kelancaran organisasi itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada kerjasama. Seperti yang kita ketahui, organisasi merupakan wadah untuk sekumpulan orang yang turut berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi sebab apabila tiap anggota saling bantu-membantu, tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. Yang kelima adalah lingkungan. Organisasi yang tidak kalah penting adalah lingkungan. Sebab, lingkungan merupakan area di mana organisasi berinteraksi. Secara umum, lingkungan dapat diartikan layaknya masyarakat, budaya, ekonomi, kondisi sosial, dan teknologi yang menjadi pendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga tujuan-tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal organisasi. Ciri-ciri organisasi. 1. Memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 2. Memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. 3. Saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tertentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya, tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya.
5. Pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Pengertian manajemen. Manajemen adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu manage yang artinya mengelola, memimpin, atau mengatur. Jadi, pada prinsipnya pengertian unsur manajemen adalah aspek-aspek yang berguna untuk mengatur berbagai hal agar jadi rapi atau terstruktur. Pengertian unsur manajemen adalah tindakan untuk membuat sekumpulan orang bisa mencapai tujuannya atau sesuai dengan target. Lalu ada manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, manajemen adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada, baik itu sumber daya prinsip manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Andreu F. Sikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, dan komunikasi untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, dan kegiatan-kegiatan itu pun dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien. Dan untuk selanjutnya yaitu menurut Henry Fayol menuturkan bahwa di dalam manajemen terkandung 5 gagasan utama, yaitu yang pertama merancang, dan yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memerintah, yang keempat mengatur atau mengorganisasikan, dan yang terakhir adalah mengendalikan. Menurut Millet, pada tahun 1954 mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses kepemimpinan untuk melancarkan pekerjaan yang dilakukan. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasikan dengan cara formal orang-orang yang di dalamnya dan menjadikannya sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Plunkett et al., manajemen menurut Plunkett dan kawan-kawan, manajemen adalah satu atau lebih manajer baik secara individu maupun secara kolektif menyusun dan meraih tujuan. Tujuan tersebut diraih dengan melaksanakan fungsi-fungsi yang saling terkait seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengawasi dan mengarahkan serta mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia, bahan baku atau material. Unsur-unsur manajemen. 1. Man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. 2. Money atau uang. Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Ketiga, material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan pemilihan bahan atau material. Material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Yang keempat, mesin atau mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Yang kelima, metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Keenam, market atau pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa.